di mana suara si bacot ini saat demokrasi dijadikan alasan untuk risik. Anies dan para pendemo boleh menghalalkan darahnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saya adalah salah satu orang yang mendukung kalau bisa konstitusi itu diubah untuk mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode. Kalau tidak ada calon yang mumpuni alias cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Atas nama demokrasi, Bapak Presiden Jokowi memperbolehkan wacana untuk presiden menjabat selama 3 periode. Pertanyaan saya begini teman-teman. Kira-kira apa yang salah dengan statementnya Bapak Presiden Jokowi yang mengatasnamakan demokrasi untuk kelanjutan Presiden 3 periode? Nah, berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi ini teman-teman, mendadak orang-orang seperti mantan orang penting di Merpati yang gagal, seperti Said Didu, dia berkoar-koar bahwa adabnya presiden yang mendukung untuk melanggar konstitusi. Orang ini sepertinya kebanyakan bacok dan berisik sekali teman-teman tentang bagaimana pandangan Bapak Presiden Jokowi ini di banyak hal. Semakin lama orang ini semakin mirip PKS, yang dimana PKS berlabuh, di sana kita harus pilih lawannya. Nah, ketika orang ini mengatakan bahwa Presiden Jokowi mendukung masyarakat melanggar konstitusi, justru dia sendiri sedang menghancurkan dirinya sendiri. Karena orang ini mempermalukan pemikiran sendiri lewat ketidakadilan sejak dalam orok. Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan dengan sangat jelas bahwa wacana 3 periode ini bukan dari dirinya atau bukan dari orang-orang yang ada di dalam tampuk pemerintahan saat ini. Tapi jelas itu adalah suara rakyat yang harus dihargai juga, bukan? Ya, termasuk kami di NTT. Kalau suara rakyat kenapa harus dianggap sebagai melawan konstitusi atau makar? Kalau mau dikatakan melawan konstitusi atas nama demokrasi, di mana suara si bacot ini saat demokrasi dijadikan alasan untuk risik, Anies dan para pendemo boleh menghalalkan darahnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kalau dia bisa jawab ini, saya mungkin boleh saja angkat topi untuk pendapatnya dia yang tolol itu. Saya adalah salah satu orang yang mendukung kalau bisa konstitusi itu diubah untuk mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode. Kalau tidak ada calon yang mumpuni alias cocok. Nah, menurut keyakinan saya teman-teman, dan menurut apa yang saya lihat dari pandangan politik di negara Indonesia ini, ya lebih baik atau sebaiknya Bapak Jokowi ini menjabat 3 periode. Tetapi tetap melalui prosedur pemilihan umum teman-teman. Ya silahkan berdebat. Jika
ada yang merasa tidak setuju dengan pandangan saya ini, teman-teman. Karena justru di media-media, opini seperti inilah wacana 3 periode boleh digaungkan dengan bebas. Kebebasan berpendapat yang saya rasa tidak lepas dari norma-norma hukum yang ada dan etika yang sesuai, rasanya tidak masalah untuk diutarakan. Ya, meskipun tidak menjadi pemikiran arus besar. Wacana Presiden Jokowi untuk menjabat 3 periode adalah sebuah wacana yang bagi saya sangat baik sekali. Hanya saja ini adalah hal yang merugikan orang-orang yang terkhusus mereka yang selama ini kering karena tidak ada setoran. Sebab keran korupsi itu ditutup rapat-rapat oleh Presiden Joko Widodo. Merpati kan dijual ke Cina ya, setahu saya. Lalu orang-orang seperti Said Didu ini membangkang dan menganggap dirinya paling benar. Sehingga semuanya dianggap sebagai kesalahan. Bahkan kebijakan yang baik dari Presiden Joko Widodo sekalipun. Said Didu ini sepertinya mempermalukan dirinya sendiri, teman-teman. Kita lihat bahwa demokrasi hancur karena Anies Baswedan yang merupakan orang yang didukung olehnya itu menang dengan cara yang tidak terhormat. Ya, ini tidak ada bedanya orang ini dengan dongkot dari HTI Indonesia yang mengatakan bahwa atas nama demokrasi HTI boleh tetap berdiri. Predah. Ya, memang bikin malu orang ini, teman-teman. Dan memang layak diusir dari Indonesia. Bahkan di Twitternya juga dia pernah menghina perempuan kan? Dengan ukuran BH yang disebut. Dan rekam jejak digital berceceran di mana-mana. Dan orang seperti ini bisa kita percaya sebagai penyuara kebenaran? Tentunya tidak.